Apa kabar hari ini anak sekalian? Jadi untuk hari ini siapa yang hadir dan tidak hadir? Oh ya, saya mudah-mudahan Josia cepat segera pulih dan bisa kembali ke sekolah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca terlebih dahulu. Silakan Fikri sama-sama. Pak. Silakan. Instruksi berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence dengan prompt-nya. Kalian bisa perhatikan tampilan yang di depan. Untuk pertama pokok yang tahu terlebih dahulu. Apakah kalian pernah menggunakan ChatGPT? Midjourney? Atau yang lainnya? Bisa dengar? Apa tuh? Gemini. Terus apa lagi? Ya? Oke. Kita yang yang ada di WhatsApp. Terus yang kalian lakukan setelah melakukan apa namanya yang tadi disampaikan, jadi tidak perlu yang menilai apakah hasil yang diberikan itu kadang sesuai atau kadang tidak sesuai dengan harga saudara? Kalau tidaknya seperti apa? Dari yang katanya itu, ada yang itu Pak. Terus apa yang kamu lakukan apabila ada ketidaksesuaian yang disampaikan oleh Saya lagi dari koreksi yang Oke, terima kasih. Terus ya, bagaimana caranya supaya bisa memberikan jawaban yang lebih tepat tadi disampaikan oleh teman kalian ya. Oke. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentunya kita akan sama-sama menjelaskan pengertian prompt dan perannya dalam proses kreasi konten berbasis kecerdasan artifisial, terus mengidentifikasi karakteristik prompt yang baik, jelas, spesifik, kontekstual dan tepat. Terus juga menerapkan teknik dasar KSA prompt yang untuk menghasilkan konten sederhana baik berbentuk teks apapun gambar sesuai kebutuhan. Terus selanjutnya kita evaluasi hasil konten yang dihasilkan AI berdasarkan prompt yang diberikan. Oke. Di situ sudah ada deskripsi atau penelitian dari rekayasa. Bahwa di situ bahwa rekayasa prompt yaitu ada proses merancang, menyusun, mengoptimalkan instruksi atau prompt agar AI itu menghasilkan output sesuai kebutuhan. Prompt itu sama dengan instruksi, bisa berupa teks, ya, pertanyaan, maupun deskripsi ataupun perintah. Digunakan pada AI atau kecerdasan artifisial tersebut itu salah satu dengan generatif. Nah, yang kalian lakukan tadi ada ChatGPT, AI, ataupun yang lain itu adalah AI generatif. Ya, peran utamanya tadi yang disampaikan oleh kalian adalah kita ingin cari tahu atau menjembatani manusia dengan kemampuan dari AI generatif. Atau misalkan kalian pernah nggak membuat sebuah tugas atau biasanya berbentuk apa? Biasanya kita bikin gambar ya, ataupun tulisan. Pernah nggak tulisan? Pernah, seperti apa? Pernah membuat prompt dalam bentuk tulisan? Soalnya seperti apa yang kamu lakukan? Seperti apa yang kamu pelajaran?
clear, ya. Kalimatnya terutama sederhana, tidak repot-repot ya. Yang selanjutnya adalah spesifik, sertakan detailnya. Tadi misalkan, oh di situ ada figur seorang tentara dengan atribut lengkap, pangkat sampai dengan jenis baretnya apa, nah itu standar itu ya, spesifik. Terus kontekstual, ada tujuan itu apa diajarkan dan terarah atau goal oriented, jelas untuk apa. Contohnya misalkan untuk prom umum buat cerpen tentang sekolah. Nah ini kan banyak secara global biasa umum. Sekolah apa ini? SD, SMP, SMA, SMA. Nah itu masih umum ya kalau sekolah. Tapi kalau untuk yang prom lain, misalkan di situ tuliskan cerpen 3 paragraf tentang siswa SMA yang memenangkan lomba robotika gunakan bahasa sederhana dan inspiratif. Nah itu salah satunya menggunakan prompt yang baik. Di situ sudah ada jelas, spesifik, kontekstual dan terarah, gitu ya. Selanjutnya teknik dasar rekayasa prompt yang perlu kalian ketahui yaitu yang pertama role assignment. Minta yang ada minta sebagai peran tertentu. Ya salah satunya perannya sebagai apa? Gimana supaya ini pasti akan dijawab dia. Yang kedua instruction atau konteks, instruksi dengan detail utama. Tadi ketika ada minggu dia instruksi secara detail dan spesifiknya dan detail seperti apa. Terus yang ketiga example basic prompting, berikan contoh agar ini siapa cara ini gimana ya yang sudah dengan. Dan yang terakhir adalah iterative refinement. Di situ ada perbaikan prompt bertahap. Tadi apabila ketidaksesuaian yang diharapkan itu harus diperbaiki yang diinginkan. Nah itu adalah iterative refinement ya. Selanjutnya contoh dari prompt di role assignment ya. Bertindaklah sebagai guru matematika. Jelaskan persamaan linear dengan bahasa sederhana. Nah ini adalah role assignment ya contohnya. Terus di situ ada interaction dan konteks. Tuliskan artikel 200 kata tentang manfaat pagi untuk siswa SMP contoh ini ya. Terus example based prompting, berikan slogan kreatif untuk toko makanan sehat. Contoh segar alami sehat setiap hari. Dan yang terakhir dari refinement juga jawaban tadi menjadi lebih formal. Nah disitulah contoh-contoh dari teknik prompt yang kalian perlu ketahui. Nah, ada juga teknik prompt yang lain. Ini ada juga 3 cara. Yang pertama adalah zero shot. Contoh, misalkan di situ translate this sentence into English. Saya suka belajar informasi zero. Ya, langsung ke ininya. Apa sih maksudnya nanti yang disampaikan? Yang kedua one shot. Kamu kasih contoh dulu. Itu kan dengan bahasa yang ini ya, dua bahasa tapi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita mau melanjutkan. Dan ketiga use shot. Kamu kasih beberapa contoh sebelum ilustrasi biar model lebih mampu. Nah ini salah satu tekniknya ya. Silakan kalian lakukan yang mana. Biasa ini memberikan instruksi langsung tanpa contoh. Model diminta memahami dan menyelesaikan tugas hanya berdasarkan perintah. Di situ ya, jelas itu menggunakan bahasa Inggris. Terus dia ada bahasa Indonesia. Translate this sentence into English. Dia meminta menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Saya suka belajar informatika. Pasti kan akan membaca. Ini menjadi maka in outputnya I like studying informatics. Contoh ya. Nah itu biasa. Terus kalau one-shot prompting, di situ teknik memberi satu contoh terlebih dahulu lalu memberikan instruksi baru. Tujuannya apa? Biar model punya gambaran format atau gaya jawaban yang diinginkan. Contoh, misalkan di sini prompt-nya example translate this sentence to English. Dia sedang makan. Maka di situ adalah he is eating.
Now translate, saya suka belajar ekonomi. Maka di situ output pasti akan sama. I like studying economics. Jawabannya sama, ya. Yang meskipun tekniknya berbeda, tetapi jawabannya sama oleh saya. Ya, nah itu untuk bahasa prompting. Selanjutnya, Q-shot prompting. Q-shot prompting adalah teknik memberikan beberapa contoh, lebih dari satu, agar model memahami pola, gaya bahasa atau format tertentu, kemudian diminta menyelesaikan instruksi baru dengan pola yang sama. Contohnya di sini misalkan contoh ya, example, translate this sentence into English. Dia sedang makan, he is eating. Translate this sentence into English. Mereka belum berbulan. They are playing football. Translate this sentence into English. Kami sedang belajar, we are studying. Now translate. Saya suka belajar ekonomi. Outputnya sama, ya, benar nggak? I like study economics. Ya, itu sama. Jadi kalau menggunakan teknik yang tadi yang sebelumnya bisa sampai ke user prompting pun jawabannya pasti sih itu adalah sama. Selanjutnya, ini ada evaluasi selesai. Saat mengevaluasi hasil kecerdasan inisial, kalian harus riset seperti itu. Yang pertama, apakah sesuai tujuan? Tadi yang tujuan kalian yang bisa kalian tampilkan sudah sesuai dulu. Ya, evaluasi lagi. Terus apakah informasi relevan? Informasi itu valid atau enggak? Nah itu akan evaluasi lagi akan disesuaikan. Terus apakah gaya bahasa atau gambar sesuai konteks? Ya kalian upload gambar ataupun berbahasa, apakah sesuai dengan yang diinginkan enggak? Kalau pasti akan menyesuaikan terus. Perlu diperbaiki dengan prompt bulanan. Maka di situ contoh prompt apa? Tuliskan resep kue coklat sederhana misalnya ya. Terus hasilnya bahan mahal dan sulit. Nah itu yang menyesuaikan dengan bahasa itu. Maka itu perlu kalian perbaiki. Di situ tuliskan resep kue coklat sederhana, ya sederhana dengan apa yang sudah ditemukan di rumah. Nah, ya. Nah, kedua selanjutnya itu mengembangkan kreativitas. Nah, ini contoh buat poster digital tentang kebersihan sekolah. Terus di situ tulis slogan singkat tentang kebersihan dengan gaya buah. Tulis cerita motivasi orang tentang siswa yang membiasakan kebersihan. Pasti akan berbeda dari siswanya. Meski temanya sama tentang kebersihan, tapi di situ akan melatih pertama kreativitas, berpikir kritis dan adaptif. Ya. Nah ini coba kalian buka terlebih dahulu. Boleh menggunakan tadi yang kalian terbiasa boleh menggunakan HP kalian, boleh menggunakan Meta atau komputer yang sudah aktif. Silakan boleh menggunakan ChatGPT, Copilot ataupun DeepSeek, ya ataupun generatif yang lainnya. Terus kalian di situ buatkan ini, ya. Ini saya berkelompok tapi hanya dicoba terlebih dahulu itu promosi produk lokal, ya. Atau kalian pilih atau poster hari kemerdekaan. Hari masih ini ya. Silakan gunakan AI untuk menghasilkan teks atau gambar sesuai prompt. Ya. Kalian boleh menggunakan prompt yang digunakan tadi yang sudah disampaikan dari awal, ya. Terus hasilnya seperti apa dan alasan kenapa prompt tersebut lebih akhir. Silakan boleh dijelaskan. Kalau ada terkenal dengan pengisian yang itu kan yang nilainya dulu. Tapi nilainya biasanya hanya berbasis S. Kalau untuk yang gambar sudah dulu.
menggunakan boleh dengan kelompok saat ini berbeda prompt, tetapi dia di situ prompt kreatif masing-masing juga akan berbeda ya hasilnya. Apa dulu nanti kalian menggunakan prompt apa, tetapi masing-masing prompt juga akan berbeda satu sama lain. Nanti akan terlihat hasilnya seperti apa. Jadi dengan siapa? Alia. Alia di situ sudah membuatkan prompt, tolong buatkan poster dengan tema kemerdekaan dengan menarik. Di situ ChatGPT-nya sudah menghasilkan jawaban tentu itu adalah yang berbeda dengan lainnya. Di situ ditanyakan lagi sama si ChatGPT itu judulnya bahwa di situ yang gambar dari negara Republik Indonesia itu di belakang warna dominan tentu istilah kemerdekaan, tapi di situ kayak dan di. Nah di situ dia meminta pertolongan lagi prompt-nya, tolong buatkan poster dengan tema kemerdekaan dengan mana. Coba dia eksekusi. Mau ditambahkan lagi prompt-nya tuh masih tetap yang sederhana seperti itu. Kalau bisa langsung sudah ada hasilnya. Lebih dari sudah bertanya, mau saya buatkan kasih gambarnya sekarang. Hari ini kita poster ya, berarti harus disampaikan juga harus dengan hasil yang diinginkan. Oh iya, tolong buatkan saya dan kasih gambarnya sekarang sesuai dengan apa? Saya sama lihat. Beritahu lagi ada yang sudah disampaikan bahwa perlu kalian ketahui prompt adalah fungsi AI. Rekayasa prompt membuat output lebih sesuai. Prompt efektif harus jelas, spesifik, kontekstual ke arah. Teknik dasarnya kalian boleh gunakan dengan role assignment, instruction dan konteks, example based atau iterative refinement. Nanti hasil evaluasinya saya beri adalah ada sesuai juga variasi prompt, salah satunya adalah melatih kreativitas kalian. Ya. Sudah ada pertanyaan? Belum? Gimana enggak? Belum bisa. Tuh, di situ dilihat tadi. Ditanya mau coba yang mana dulu, desain poster dalam bentuk SPG atau ini harus tampil makanya dievaluasi lagi ya. Coba yang lain. Sudah ada yang hasil yang diinginkan? Hasil posternya. Sudah ada. Tapi di HP kalau di. Oh ya mana? Oke. Di HP dipakai di ChatGPT. Iya. Oke. Itu perintahnya apa? Buat. Bukan saya membuat tentang hari kemerdekaan dan hari kemerdekaan. Oke, gambarnya sudah muncul ya. Oke. Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Selain siapa yang namanya? Ya. Saya dari Mulia, ada nggak? Belum Pak. Belum. Belum Pak. Masih mencoba? Mana? Oke, berbeda hasilnya. Oh, ya berbeda. Itu menggunakan prompt Pak, coba. Oh di gimana? Gimana? Di sini saya promosi itu tolong buatkan saya promosi produk lokal tentang hari kemerdekaan. Terus saya kasih spesifiknya kayak saya mau gambarnya itu seperti apa Pak? Oke. Dan muncul akhirnya gambarnya bisa di-download? Bisa Pak. Oke. Terima kasih untuk siapa? Revan Pak. Revan. Oke. Ada yang sudah selain Revan dan Mutiara? Ada tidak? Sudah? Belum. Sudah? Belum.
Belum. Nah, nanti ada lagi ya, sekarang dengan yang tadi yang lebih cepat respon itu yang mana? Itu sebenarnya nanti ya nanti kalian menggunakan alternatifnya sebagai pembeliannya saya sendiri ternyata seperti ini tertelin ya, ini benar bahasa sederhana ya, tapi dengan kalau pakai sebenarnya agak berbeda ketika menggunakan prompt yang diinginkan sudah muncul gitu, responnya seperti apa. Itu juga kalian itu menjadi solusi alternatif tentunya penggunaan dari AI itu sendiri ya. Sudah dijelaskan semuanya belum? Ternyata dari 3 puluhan lebih yang sudah terlihat hasilnya masih ini yang lebih baik yang belum diselesaikan. Nah itu perlu apa tadi? Perlu tadi kalian sampaikan kreativitas dari kalian dan terus dilatih terus menerus. Kenapa sih ini bisa melakukan seperti ini ya? Mau nggak mau berarti harus terus menerus dilakukan oleh kalian yang untuk menghasilkan dari identitas tersebut. Oke, ada yang bisa sampaikan atau refleksi untuk hari ini? Silakan. Saya sampaikan aja apa yang sudah didapatkan pembelajaran hari ini. Melalui pembelajaran hari ini, saya ini bisa melakukan program efektif. Jadi meskipun penggunaannya AI, kita juga perlu merasa kreativitas kita supaya bisa mendapatkan hasil AI yang terbaik sama belajar menggunakan program efektif supaya bisa menghasilkan teks atau gambar yang sesuai di otak kita. Apakah dengan belajar apa saja yang dihasilkan? Dalam pembelajaran apa yang kamu lakukan? Misalkan di pembelajaran di EKD itu sudah dilakukan apa? Kalau di PKJ mungkin bisa membuat codingan gitu Pak. Oh bisa? Bisa, iya. Dalam membuat apa codingnya? Membuat website, sebuah website misal website jualan Dengan bahasa pemrograman? Iya, pemrograman teknik. CSS-nya bisa seperti oke, itu yang bisa tadi yang teman-teman kalian sudah menyampaikan bahwa yang dihasilkan itu adalah salah satu tools atau alat bantu lah untuk kalian. Itulah apa tadi memudahkan kalian dalam suatu pekerjaan ataupun, tetapi harus bijak juga ya dalam penggunaan itu untuk apa dulu. Karena kenapa? Data miningnya ataupun big data yang dimiliki oleh sendiri itu tidak pernah terhapus meskipun kalian sudah menghapusnya. Jadi kalau dijaga etikanya atau sesuai dengan perkembangan teknologi zaman ini. Cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat tentunya buat kalian. Kedepannya dan kalian lebih bijak lagi dalam penggunaan ini. Untuk mengakhiri pertemuan hari